agak panas lah masyarakat Similut ini kan. Coba ini Pak Johar dari ya memutuskan selapuna untuk kerjasama siapa untuk sekedar pengembangan pariwisata situ ini di situ enak kan. Bandekna sampai ngenolah karena saya orang Lenek kan kebetulan saya juga orang pariwisata. Saya kebetulan risetnya sebenarnya di sini mengambil kemarin, namun karena ini masih baru untuk jadikan riset kurang efektif lah untuk terkait dengan data juga. Namun saya ngambil risetnya di Luanggali. Termasuk bahwa Lenek itu salah satu desa wisata tertua kita. Kalau kita melihat dari proses pengembangan. Tapi selain dari Tete Batu sih, kalau Tete Batu sekarang kan sudah berkembang dan nggak vakum lah. Yang vakum itu kita, terutama di Lenek. Padahal Lenek itu terkenalnya kan desa budaya gitu. Namun terlepas dari itu juga wisata alamnya sangat mumpuni di sini asal dikembangkan. Membantu karena setiap kita mengembangkan pariwisata itu pendekatannya beda-beda kan. Nah, termasuk di sini kan kalau saya lihat Pak Enung juga sendiri, jadi otomatis masyarakat yang ikut nimbrung juga agak kurang kesadarannya. Nah mungkin dari segi pelatihan kita latih batur-batur ini, terutama paradigmanya dulu Pak Enung, paradigma pariwisata itu tidak lepas lah dari image yang jelek lah kan. Nah itu yang kita mau ubah sebenarnya Pak Enung. Bagaimana caranya nanti kita ajarkan bagaimana merubah konsep pendekatan, bagaimana caranya. Pak Ketua nih sebentar dulu nih. Ya. Pak penanggung jawab Tiang Ilyas. Akan Lenek masih. Mak Johar. Nah, Mak Johar. Mak Johar. Kebetulan mertua saya juga orang sini lah Pak Mungkin Silipin sekolah. Beliau pernah beracara juga sama mertua. Jadi tujuan tak kedai lah sambil diskusi. Karena kita dengan Lenek juga saya orang pariwisata sih Pak. Yeah. Kebetulan saya juga magister ngambil risetnya di sini di Luanggali sebenarnya. Risetnya untuk tesis saya. skripsi. Nah, terkait dengan karena saya lihat SDM kita rata-rata lah kurang Pak. Ini si penanggung jawab kita aku kering-kering posting nih Pak Jenung. Nanti kalau bagaimana kita membangkitkan terutama masyarakat di sini yang ikut serta. Karena salah satu pariwisata itu akan berkelanjutan jika kita menyentuh masyarakat Pak. Dan itu jarang sekali. Ya memang contohnya di Tete Batu memang di kebanyakan masyarakat yang ikut serta ya. Kebetulan di Tete Batu sebut aja ke Tete Batu karena pernah saya jadi volunteer di sana terkait dengan pengembangan skill bahasanya Pak Anu. Jadi di Tete Batu itu kan kemarin dia setelah ada kepala desa baru, jadi dan sangat prihatin terhadap pariwisata ya, otomatis berbagai macam caranya pendekatan, termasuk kami yang jadi volunteer untuk pengembangan SDM-nya terutama skill bahasa Inggrisnya. Nah termasuk saya inginnya juga di sini kalau memang SDM-nya kita seperti itu, nanti kita bantu kalau dari skill bahasa Inggris atau bagaimana cara paradigma masyarakat biar dia berubah
terutama terkait dengan image pariwisata itu yang begitu jelek lah. Rata-rata kita memang, dan itu dulu memang nggak kita bisa pungkiri karena SDM kita di NTB dulu memang kurang terkait pariwisata, jadi sehingga pariwisata itu dianggap terlalu jelek lah. Tour guide kita hanya sekedar tahu bahasa gitu kan, tapi dari segi keilmuan yang lain nggak tahu. Salah satunya budaya kita di sini kan ya berpakaiannya sopan. Nah, tapi karena guide kita yang dulu nggak bawa, dia sekedar hanya bisa bahasa, namun dari segi budaya belum. Jadi sehingga meskipun tamu itu dia kesini pakai kutang entah apa nggak ditegur. Nah karena memang dia kekurangannya di sana. Kalau bahasa rata-rata kan guide itu mumpuni lah. Nah itu yang kita mau ubah sekarang Pak Ketua, paradigma terutama yang akan kita berikan pelajaran lah, batur-batur tali tedeng. Biar kita rubah paradigma masyarakat terkait simek yang kiri. Budaya ketika kita mengunjungi suatu tempat. Salah satunya ketika budayanya sopan di sini, otomatis ketika tamu nggak boleh berkutang-kutang atau berbagai begini pakai apalah. Jadi dia harus mengikuti budaya kita secara aturan. Kalau memang kita memberitahu tamu dengan cara seperti itu, dan tamu itu pun sangat welcome sekali sebenarnya. Ketika kita memberitahu budaya kita seperti ini di sini. Jadi mau tidak mau Anda harus mengikuti, gitu. Dan itu sebenarnya yang diinginkan. Tamu itu belum ada. Iya. Tahu pariwisata ini atau tidak, itu yang kita tidak tahu. Atau mungkin dia pura-pura nggak tahu, nggak pernah dia respon sama kita. Selama ini sudah 2 tahun kan? Ya. Pernah. Kadang kita undang, habis profesional, kami kalau ada kegiatan acara kegiatan dari TN itu kita kan selalu undang dia kan. Tapi nggak pernah ada respon ini. Menanyakan tentang ini pun nggak pernah. Saya pendengar saya nggak pernah ditanya. Gimana Tangguh Kadeng, nggak pernah. Memang dulu pernah dibilang sama dari pemerintah desa, namun ada kendala lain gitu. Contohnya mereka membuat Pokdarwis di bawah, sedangkan ini kan lingkupnya Taman Nasional gitu. Dia maunya gabung sama pemuda tapi konservasi. Bukan kita yang nggak mau, kita kan maunya kita sama-sama maju gitu. Tapi pihak dari TN, buktinya Pokdarwis ini tidak ada yang berhasil, mana-mana jarang sekali, nggak usah sudah. Enggak gini maksudnya, kemarin itu maunya Pokdarwis itu jadi atas gitu. Ya, Sedangkan dia kita yang sudah lama di sini, yang sementara sudah 2 tahun, teman-teman yang sudah lama merintis susah payahnya itu maunya jadi bawah mau diperintah lah, gagalkan gitu. kami nggak mau. Pihak dari TN juga nggak mau, nggak dikasih. makanya itu tergantung kebijakan dari pihak desa lah sebenarnya. Ya. Ya, artinya kita sama-sama lah sebenarnya. Ya itu yang kita mau sebenarnya, untuk kita sama-sama. PPS ini. Kalau sini maju, Pokdarwis maju kan luar biasa kan. Tapi kan apa buktinya sekarang Pokdarwis mana? Nggak ada. Saat pun nggak ada programnya. Makanya saya bilang sama ini udah pelan-pelan. Biar bagaimanapun kita di sini terus Tetap semangat kita semangat. gitu. Biarpun kita 2 orang, 3 orang semangat. Untuk pemuda-pemuda yang sering dilibatkan di sini Pak Enung, kira-kira Banyak. siapa? Gitu kan. Banyak. Sekitar puluhan orang lah. Nah, itu Bagian kan Kalau Kan kita kami nunggu merantau. sih sekitar belasan orang lah. Kemarin, kalau malamnya nanti banyak kemarin hari kita. Senin kita adakan rapat di sini sekitar 30 orang lah. Masyarakat. itu sebenarnya jangan lupa lah Pak Enung, tolak ukurnya Madinah pariwisata itu masyarakat Pak Enung. Ya memang lebih banyak masyarakat daripada pemuda di sini karena masyarakat itu lebih apa gitu, lebih maju di anunya apa
lebih semangat ya. Kalau masyarakat di sini luar biasa. Sama ini apa? Benar-benar dia harus merasakan sebenarnya masyarakat itu bagaimana pengembangan ekonomi terutama yang berpengaruh ke mereka. Contohnya Papu ini kan luar biasa tiap hari kesini juga. Dan rata-rata itu apa namanya mundurnya teman-teman kita yang pengelola desa wisata itu atau desa wisata atau wisata yang lain itu rata-rata mundurnya karena dia selalu mementingkan mohon maaf ekonomi doang Kak. Sementara yang lain kayak masyarakat lingkungan nggak pernah. Iya betul. Memang seperti itu di sini. Otak kita memang ekonomi semua Selalu uang, sebenarnya, selalu Pak. uang. Sementara belum yang tahu lain nggak artinya pernah di sini. disentuh. Kalau saya bisa presentasikan masalah ekonomi itu untuk pengembangan pariwisata yang pariwisata berkelanjutan itu, padahal kalau kita persenkan masyarakat itu bisa kita bilang 50% ujung tombaknya majunya itu di samping lingkungan dan perekonomian ini kita dengar-dengar sebenarnya kan otomatis ketika tamu sudah datang kebersihan sangat luar biasa, keterlibatan masyarakat juga sangat luar biasa, otomatis hari kita ngambun lah Tidak, dia akan berkelanjutan. tapi cerita teh nanti kami, masalah kami lah teh dah. Mun kami dengan 10 atau 6 berjaga teh. Kadang kami 5 yun beli minyak nih kami mau. Lagu si angan angan kami wah. Karena wah kedung sudah terlanjur. Mun kadengan jak parana so numpuk-numpuk mau kami kepeng. Lagu kan jak tiket jual kan untuk negara kan, tiket aja tiket. Langsung kan kita setor ke negara. Negara nyetor bidang bulan, ngelapor tiap hari, ngadu kota Malik. Mau beli kota jadi 5 yun. Lagu kan ida wah Hari kasih kita lewat samping. angan tak kan. juga. Angka lui pengunjung si beketuan ngono, ngombe ngene luar biasa ida. Jarang na bau si bulan sing ngene. Lagu kah engka ino kah. Baka kasih ngene mangkun ni nyemenin apa ini mia anu ini. Kami arak jak kepeng kami beli besi paku. Bunda sampai kami wah mau bantuan dengan ino kami wah. Kecuali kami anu alo julu perlu kami kumpulang masyarakat. Kang Umbe sita ini tanya gulang kepada 10 yu kami pondok ini. Ndak na pada 10 yu, pada saya kan si luar biasa na ida masyarakat ini. Anda ke ino nyuruh kami anda. Apa karena no Kalau kita harapkan dari ini betul tene agak Kak, sensitif sekali. kita sebutan gotong royong luar biasa. Antusias. Kita yang orang tiap hari dapat ini dapat itu